Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di tutorial series Ethical Hacking lengkap untuk pemula, yang mana sebelumnya tutorial ini sempat terhenti kurang lebih 3 bulan lamanya dikarenakan ada kesibukan yang harus saya selesaikan sehingga tidak sempat upload lagi. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah menunggu cukup lama, tapi jangan khawatir, tutorial ini akan kita lanjutkan lagi, oke? Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang web hacking yang sebelumnya sudah sampai kepada Google Dorking. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang HTTP header. Sebelum saya jelaskan apa itu HTTP header, perlu diketahui bahwa HTTP header ini bisa menjadi sebuah entry point bagi para hacker untuk melakukan penetrasi pada sebuah website melalui server. Nah, caranya adalah dengan mengirim header yang sudah dimanipulasi kepada server, sehingga respons yang diberikan oleh server ke klien akan memberikan data atau resource yang sesuai dengan keinginan si hacker, yang nantinya bisa digunakan untuk mengakses website target dalam server tersebut. Nah, ini sangat berbahaya sekali untuk keamanan website, dan ini bisa terjadi jika hosting providernya menggunakan server yang vulnerable dan tidak memiliki sistem security yang kuat dan tidak up to date, sehingga tidak mampu mendeteksi kejanggalan yang terjadi dalam sebuah request header dari klien. Nah, oleh karena itu kita harus jeli dalam memilih sebuah hosting provider untuk website. Pilihlah hosting provider yang memiliki sistem security yang handal dan tentunya harus up to date supaya bisa menjaga keamanan website kita dari segala potensi serangan-serangan tersebut. Nah, dalam hal ini saya rekomendasi sebuah hosting provider yang memiliki sistem keamanan yang terbaik saat ini, yaitu Niaga Hoster. Kalian bisa mengunjungi website Niaga Hoster ini melalui www.niagahoster.co.id, oke? Atau kalian juga bisa langsung klik link yang sudah saya lampirkan di deskripsi di bawah. Nah, untuk keamanan dari Niaga Hoster ini sudah menggunakan Immunify 360 yang merupakan aplikasi keamanan untuk web server dengan fitur keamanan yang komprehensif, ya, yang dilengkapi dengan firewall, intrusion detection and prevention, malware scanning, dan automatic update untuk membantu menjaga server dari potensi-potensi ancaman server side attack dan kerawanan atau vulnerability lainnya. Nah, dengan Niaga Hoster ini kalian tidak perlu lagi khawatir memikirkan keamanan website kalian jika terjadi server side attack, karena sudah dilindungi dengan Immunify 360. Nah, selain dari sistem keamanan yang kuat dan up to date, Niaga Hoster ini juga merupakan hosting provider yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, bisa untuk para pelajar ataupun untuk pebisnis. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Niaga Hoster menawarkan diskon hingga 75%. Nah, kita bisa lihat penawaran-penawaran yang ada di Niaga Hoster dengan mengklik tombol lihat penawaran di sini. Nah, ini adalah beberapa paket yang disediakan oleh Niaga Hoster. Kita bisa pilih paket ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kita lihat dari paket bayi di sini. Ini adalah paket termurah yang ada di Niaga Hoster. Ya, dengan paket ini website kalian bisa dikunjungi hingga 15.000 pengunjung per bulan. Oke, dan ada lagi fitur-fitur lain yang ditawarkan di paket bayi ini. Kalian bisa lihat di sini. Dan kemudian ada paket pelajar. Nah, paket pelajar ini menyediakan diskon hingga 58%. Dengan paket ini, website kalian bisa dikunjungi hingga 60.000 pengunjung per bulan. Oke. Nah, kemudian ada paket personal. Nah, seperti yang kita baca di sini, ini adalah penawaran terbaik karena ada diskon hingga 80%. Oke, jadi besar sekali diskonnya. Dan saya sangat rekomendasi teman-teman memilih paket personal ini. Oke. Dengan paket ini, website kalian bisa dikunjungi hingga 135.000 pengunjung per bulan. Oke. Kemudian jika kalian ingin mengelola toko online atau portal berita atau bisnis online lainnya, kalian bisa pilih paket bisnis. Oke. Di sini juga ada diskon hingga 67%.
Nah, dengan paket bisnis ini, website kalian bisa dikunjungi hingga 180.000 pengunjung per bulan. Nah, untuk milih paket, klik pada tombol pilih paket di bawahnya. Misalnya saya pilih paket pelajar, klik pada pilih paket. Oke, kemudian scroll down. Nah, pada durasi paketnya kalian bisa pilih 1 bulan, 1 tahun, ataupun 3 tahun. Tapi untuk diskon yang paling besar itu kalian pilih yang 3 tahun, oke? Nah, kemudian pada tambahkan domain di sini, kalian bisa tambahkan domain baru ataupun domain yang sudah ada. Oke, misalnya saya masukkan domain baru pythonanimasi.com. Kemudian klik pada tombol cek domain. Oke, nah domainnya tersedia untuk 1 tahun. Jadi kita lihat di sini jumlah yang harus saya bayar untuk domainnya itu 0 rupiah, artinya gratis. Oke. Kemudian klik tambahkan ke cart. Oke, hosting dan domain Anda berhasil ditambahkan ke cart. Kemudian klik pada tombol lanjutkan. Nah, di sini kita lihat saya mendapat diskon 58% dan total yang harus saya bayar itu adalah Rp995.000. Oke. Tapi jika kalian ingin mendapat diskon tambahan, kalian bisa gunakan kupon Python Project. Oke. Nah, untuk masukkan kupon Python Project, kalian bisa ketik di box di bawahnya kode kuponnya, ketik Python Project. Oke. PYTHON-PROJECT. Kemudian klik pada tombol gunakan. Nah, di sini kita lihat saya sudah mendapat tambahan diskon sebesar 5% ya. Sebelumnya 58%, sekarang 63%, dan total yang harus saya bayar sudah berkurang menjadi Rp895.000. Nah, setelah itu kalian bisa klik pada tombol masuk untuk checkout. Nah, di sini untuk melanjutkan pembayaran kalian harus login, bisa melalui Google ataupun Facebook, ataupun jika kalian tidak memiliki akun bisa klik pada tombol register di sini. Oke, kembali ke HTTP header tadi. Untuk di video ini kita tidak akan langsung praktek hacking melalui HTTP header. Kita akan melakukannya di video-video selanjutnya. Kita akan bahas apa itu HTTP header dan apa-apa saja yang terdapat dalam HTTP header tersebut. Oke. Sebagai seorang ethical hacker, ini boleh dikatakan wajib untuk diketahui, karena dengan HTTP header ini kita bisa melihat celah keamanan dari sebuah website ataupun dari sebuah server. Jadi apa itu HTTP header? Jadi sebenarnya HTTP header ini hanyalah sebuah kumpulan informasi dari request yang kita kirimkan ke server. Dan dengan informasi-informasi tersebut, server dapat mengirimkan response atau memberikan resource yang akurat sesuai dengan informasi yang terdapat pada request tersebut. Namun, informasi-informasi seperti itu juga bisa menjadi celah kelemahan bagi sebuah website ataupun untuk servernya sendiri. Nah, inilah yang harus kita pahami sebagai seorang ethical hacker ataupun sebagai seorang cyber security practitioner. Jadi kita harus paham apa-apa saja informasi yang terdapat pada sebuah, baik itu request header ataupun response header. Jadi kita tahu mana bagian dari header tersebut yang bisa dimanipulasi oleh seorang hacker. Nah, ini adalah script Python yang bisa kita gunakan untuk melihat informasi yang terdapat pada request header dan response header. Scriptnya sangat singkat. Kalau kalian ingin membuatnya silakan. Oke. Nah, pertama kita import request, modul request. Jika kalian belum menginstall modul request, silakan install dulu pip install request ataupun Python m pip install request. Oke. Nah, setelah kita import request, di bawahnya kita buat sebuah variabel, namanya terserah kalian membuat apa. Nah, saya contohkan namanya response. Nah, kemudian kita gunakan method get dari modul request tersebut. Nah, di dalam method get ini baru kita masukkan URL atau link yang ingin kita request. Misalnya kita ingin membuka halaman Google. Ini dia www.google.com.
Oke, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu baru kita bisa print request header dan response header. Oke. Nah, untuk memprint request headernya, yaitu kita ambil dari variable response tadi, yaitu response.request.headers.items. Oke. Karena dalam bentuk dictionary, jadi kita ambil itemnya. Itemnya yang berupa key dan value. Oke. Jadi for key and v in response.request.headers.item, maka kita akan printkan key dipisahkan oleh titik 2, kemudian diikuti oleh value. Oke. Jadi kita akan print key dan value. Ini adalah untuk memprint request header, kemudian di bawahnya kita print juga untuk response header. Oke. Caranya sama. For key v in response.headers. Nah, kalau yang di atas ini response.request.header. Nah, kalau ini response.headers.items. Oke. Kemudian print dengan cara yang sama seperti di atas. Oke, untuk menjalankan ini kalian harus menghidupkan koneksi internet, oke? Supaya bisa mengunjungi ini, mengirim request ini ke server, dan server akan mengirimkan respons Google-nya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita kecilkan dulu. Nah, ini dia. Ini adalah request header yang kita peroleh dengan menggunakan Python. Oke, dan di bawahnya ini adalah response header. Nah, ini adalah informasi-informasi yang terdapat dalam request header yang bisa kita lihat dengan menggunakan Python. Tetapi ini tidak terlalu lengkap. Ya, seharusnya masih ada yang ketinggalan. Di atasnya ada yang namanya method dari request, tapi sini kita tidak bisa melihatnya. Tapi tidak apa-apa, kita masih bisa menggunakan tool lain nanti ya, oke? Sekarang kita mencoba tool Python, dan inilah yang kita dapatkan, oke? Ini adalah informasi request header, ada user agent. User agent ini maksudnya adalah tool yang kita gunakan untuk melihat request header ini, okay? Yaitu kita menggunakan Python. Ketika kita melakukan request dengan Python, maka di sini akan ditampilkan Python ya sebagai user agent-nya. Tapi kita akan jelaskan ini satu persatu nanti. Except encoding, except ini apa, okay, semuanya akan kita jelaskan nanti. Kemudian connection ini apalagi maksudnya. Dan di bawahnya adalah response header yang lebih panjang dari request header. Karena di bawahnya ada, kita lihat di sini, ada cookie ya, ada cookie. Nah, cookie ini panjang ya, berisi informasi-informasi penting, bisa berupa kredensial atau berupa data-data dari usernya. Oke, jadi makanya di sini panjang. Oke, tapi kita akan masuk ke pembahasan satu persatu dari informasi ini nanti, dan informasi yang mana di antara yang ini yang bisa dimanipulasi oleh seorang hacker. Oke, sehingga dapat memperoleh resource dari server yang berupa data-data sensitif, bisa itu credentials, seperti username atau nomor kredit card dan sebagainya, itu bisa diperoleh dengan memanipulasi baik itu request header ataupun response header. Oke. Kemudian cara lain yang bisa juga kita gunakan untuk melihat request dan response header ini selain dengan menggunakan Python adalah kita bisa menggunakan tool yang tersedia secara online. Oke, kita coba buka Google. Nah, di Google kalian bisa ketik web sniffer ya. Biar lebih jelas saya ketik web sniffer. Oke, web sniffer, kan enter. Nah, ini adalah website web sniffer yang bisa kita gunakan untuk melihat request dan response header. Oke, kita buka web sniffer. Nah, caranya cukup gampang di sini. Kita cukup masukkan URL yang ingin kita sniff ya, yang ingin kita lihat request dan headernya.
maksudnya request dan response headernya. Oke, misalnya kita masukkan lagi sama seperti yang di sini tadi, www.google.com. Kita masukkan ke sini, https www.google.com. Oke, setelah itu baru kita tekan submit. Nah, di bawahnya kita lihat ada hasil yang berupa HTTP request header dan HTTP response header. Oke. Nah, kita lihat di sini connect to, ini adalah IP address-nya dan ini adalah nomor portnya. Dan statusnya oke. Oke, kemudian di bawahnya ada request header. Nah, kalau kita perhatikan ini agak berbeda dari request header yang kita peroleh dengan Python tadi ya. Nah, kita coba jalankan lagi Python. Walaupun dengan URL yang sama, tetapi dengan tool yang berbeda, hasilnya akan sedikit berbeda. Oke. Nah, pada tool Python ini, kita lihat tidak ada metode dari request-nya, yaitu get. Di sini ada get, berarti request yang kita lakukan adalah berupa get. Get artinya kita ingin meminta resource ya, kepada server. Maka di sini tulis get. Oke, itu nanti kita akan jelaskan lagi satu persatu. Sekarang kita hanya akan membandingkan dengan tool yang kita buat dengan Python. Dan kita lihat user agent-nya sudah berbeda. Karena di sini kita menggunakan Python untuk melakukan request, maka user agent-nya adalah Python. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan web sniffer, maka user agent-nya juga berubah menjadi web sniffer. Oke. Dan di sini juga ada host google.com, di sini tidak ada, kita peroleh. Ada referernya juga, ada tipe connection-nya. Kalau di sini keep alive, sedangkan di sini close. Oke. Agak berbeda ya, tapi nanti kita akan jelaskan. Dan kemudian di bawahnya ada lagi response header. Nah, response header-nya hampir sama ya, bersama dengan yang di Python tadi. Oke, case control, content type, XSS protection, ya hampir sama ya. Oke. Nah, ini adalah response header-nya, statusnya oke, dan banyak lagi informasi-informasi di bawahnya, termasuk ke set cookie dan sampai ke transfer encoding di sini. Oke. Nah, informasi-informasi seperti ini adalah informasi yang sangat penting sekali untuk seorang hacker ya. Oke, selanjutnya cara lain yang juga bisa kita gunakan untuk melihat HTTP header ini, kita bisa menggunakan inspektor dari web browser itu sendiri. Nah, misalnya saya menggunakan Mozilla, saya bisa menggunakan inspektor yang ada pada Mozilla dengan menekan tombol F12. Oke. Nah, di sini kita buka Google lagi, ketik www.google.com. Nah, ini adalah request kita. Kita ingin request halaman Google ya. Dan enter. Nah, setelah di sini kita tekan F12. Nah, ini adalah layar inspektornya. Oke, yang ini. Nah, di layar inspektor ini kita pilih yang tab network, oke? Yang ini, klik pada network. Dan di sini kita belum bisa melihat HTTP header-nya. Untuk melihatnya, kita tekan lagi tombol reload yang di sini. Oke, klik pada tombol reload. Nah, kita bisa melihat proses di sini dari request-nya. Nah, di yang paling atas ini, www.google.com ini, kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat keduanya, ada request header dan response header. Oke. Nah, di bawahnya ada request header. Kalau kita perhatikan di sini, user agent-nya sudah berubah menjadi Mozilla, bukan Python dan bukan web sniffer lagi. Karena di sini kita menggunakan Mozilla, oke. Dan di atasnya adalah response header dengan status 200, artinya oke ya. Artinya kita berhasil mengload
page dari Google ini. Dan informasinya hampir sama dengan yang sebelumnya, oke? Nah, itu adalah cara yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk melihat HTTP header, yang request dan response. Sebenarnya ada lagi cara lain, seperti menggunakan Burp Suite, tapi kita tidak akan praktek Burp Suite di video ini. Kita akan buat video khusus untuk Burp Suite nanti, oke? Dan kita bisa langsung praktek melihat HTTP header dengan melakukan intercept pada request yang kita lakukan. Oke, setelah tadi kita mempelajari 3 cara untuk melihat HTTP header, karena tadi kita lihat berbeda query, maka headernya juga akan berbeda tool atau user agentnya, maka informasi yang di sini yang kita peroleh juga akan ikut berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat gambaran secara umum dari headernya, dan saya akan jelaskan satu persatu baris per baris, oke? Kita akan lihat. Nah, ini adalah contoh dari HTTP request header. Gambaran secara umumnya seperti ini, yaitu dimulai dari baris pertama, yaitu kalau kita baca di sini itu tulisannya adalah get ya. Nah, ini adalah metode dari request yang kita lakukan. Nah, maksud dari get ini artinya kita meminta resource kepada server ya. Ya, get artinya kita meminta ya. Nah, yang kita minta itu ada pada bagian yang ini, yaitu resource-nya atau path menuju resource yang kita minta. Misalnya kita melakukan pencarian di mesin Google, kita ketik kata kunci tertentu, kita meminta resource untuk halaman web Python, misalnya kita ketik Python di Google Search, dan setelah kita klik linknya, nah kita akan berada pada halaman Python, oke? Nah, itu URL-nya itu ada di sini ya, oke? Setelah get itu, dan di sini adalah protokol atau sistem yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan server, yaitu HTTP 1.1. Nah, itu maksud dari get di sini, metode request-nya. Sebenarnya banyak lagi metode request yang lain, tetapi yang paling umum kita lakukan di internet, yaitu yang pertama itu adalah get, yang kedua adalah post. Nah, post ini berbeda dari get. Kalau get ini kita meminta resource page-nya. Kalau post itu kita mengirimkan data kita, mengirimkan sesuatu ya. Nah, contohnya kita mengisi formulir pendaftaran di web tertentu. Setelah kita tekan tombol submit, artinya kita melakukan post, mengsubmit data ya, bukan meminta. Itu adalah post ya. Jadi ada get, ada post. Ada lagi yang lain seperti head, seperti put, delete ya, dan lain-lain. Tapi yang dua itu adalah yang paling sering kita lakukan di internet. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, informasi-informasi di pada HTTP header ini bisa dimanipulasi. Nah, pada baris pertama ini, walaupun sangat simpel sekali seperti ini, tetapi bisa dimanipulasi oleh seorang hacker ya, terutama pada indeks ini ya, pada resource page-nya atau pada path menuju resource page-nya yang bisa berupa URL ya, atau link. Nah, di URL itu kita bisa memanipulasinya, kita bisa menyisipkan code di situ, ya, kita bisa mengubah hal-hal tertentu atau value-value tertentu di situ, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam serangan. Nah, contoh-contoh serangan yang sering terjadi dengan mengubah, memanipulasi pada metode dari HTTP header ini, yaitu pada URL-nya, seperti memasukkan query dari SQL ya, yang disebut dengan SQL injection. Jadi kita menginjek query SQL di situ. Nah, dengan injection itu kita bisa memperoleh data sensitif dari server yang seharusnya tidak bisa kita peroleh ya. Tetapi dengan melakukan injection tersebut, SQL injection, kita bisa memperoleh datanya. Kita bisa memperoleh username atau password ya.
kita bisa juga menghapus data, ataupun kita bisa juga mengubah data-data tertentu melalui SQL injection. Nah, caranya dengan memanipulasi dari headernya, yaitu pada URL-nya ya, atau pada path menuju resource page-nya yang di sini. Oke. Contoh lain yang sering terjadi adalah seperti cross-site scripting ya. Ada juga seperti cross-site request forgery, dan banyak lagi serangan-serangan lain yang bisa dilakukan hanya dengan memanipulasi HTTP header khusus pada get method di sini. Oke. Selanjutnya ada host. Host ini tidak perlu dijelaskan lagi, mungkin kita semua sudah tahu. Seperti contoh tadi, ketika kita merequest halaman Google, maka di sini akan berubah menjadi google.com. www.google.com. Ini adalah contohnya. Kemudian ada koneksi ya, connection. Di sini value-nya adalah keep alive, dan kita lihat pada web sniffer tadi value-nya itu closed ya. Jadi ada keep alive, ada close. Jadi maksud dari connection ini, ketika klien melakukan request pada server, setelah server merespon kembali request tersebut, jika connectionnya keep alive seperti ini, maka koneksi antara server dan klien itu akan tetap terhubung walaupun responnya setelah diberikan oleh server. Ini dimaksudkan supaya jika kliennya meminta lagi ke servernya, maka akan prosesnya akan lebih cepat ya, karena koneksinya masih tersambung, keep alive. Dan jika ini close, connectionnya ini value-nya close, seperti yang kita lihat pada web sniffer tadi, maka setelah request yang dilakukan oleh klien dan respons yang diberikan oleh server, maka koneksinya akan terputus. Jadi setiap kali klien ingin melakukan request, maka dia harus memulai dari awal lagi karena connectionnya close. Itu maksud dari connection. Walaupun informasi yang kita peroleh tentang connection keep alive ini tidak bisa kita manipulasi karena hanya memiliki value keep alive seperti ini, tapi dengan mengetahui bahwa connectionnya ini adalah keep alive, seorang hacker itu bisa memanfaatkan status keep alive-nya, yaitu dengan mengirimkan koneksi keep alive-nya dalam jumlah yang besar dengan waktu yang cukup lama, sehingga terjadi denial of service. Jadi servernya tidak bisa lagi menerima request karena terjadi request koneksi yang keep alive terlalu lama dalam jumlah yang besar. Jadi bisa terjadi DOS, denial of service. Nah untuk itu kita harus tahu, kita harus bisa mengatur, men-setting timeout untuk keep alive-nya. Jadi kita tidak boleh membiarkan status keep alive-nya ini terlalu lama. Jadi kita beri timeout ya, supaya tidak terjadi denial of service. Selanjutnya ada cache control. Nah, cache control ini artinya apakah browsernya akan menerima cache, akan menyimpan resource page yang di request kepada server itu ke dalam cache atau tidak. Itu tergantung dari value-nya yang kita lihat di sini. Nah, value-nya ini adalah 0 ya, max age-nya 0. Value-nya ini adalah dalam bentuk detik. Kalau 0 berarti 0 detik atau 0 second. Berarti tidak mengizinkan resource-nya disimpan ke dalam cache. Ya, cache ini maksudnya ketika kita merequest resource page kepada server, maka resource-nya tersebut akan disimpan ke cache. Jadi ketika kita merequest untuk selanjutnya, tidak perlu lagi merequest ke server langsung. Jadi akan diambil saja di cache ya, di mana dia disimpan. Jadi akan meningkatkan performance dari request tersebut. Nah, di sini dibuat 0, artinya tidak memberi durasi untuk disimpan ke cache. Nah di
cache control ini dan max age-nya sama dengan 0 ini tidak mengizinkan cache. Ini bermanfaat untuk menghindari serangan yang disebut dengan cache poisoning. Oke. Nah, cache poisoning itu artinya seorang attacker itu bisa menginjek malicious content atau konten-konten berbahaya ke dalam cache jika ada cache-nya ya. Jika kita izinkan cache-nya. Misalnya kita beri value-nya sini menjadi 60 detik atau sebagainya, maka hacker akan memiliki waktu dalam jangka tersebut untuk menginjek malicious content atau konten berbahaya ke dalam cache. Nah, setelah itu ketika kita merequest kembali resource yang ada dalam cache tersebut, kita akan memperoleh konten yang berbahaya, dan dengan konten tersebut hacker dapat memperoleh data-data tertentu atau bisa mengakses website kita ataupun server ya. Oke. Nah, di sini kita beri 0, artinya kita tidak mengizinkan cache. Oke. Dan sebenarnya banyak lagi serangan-serangan yang bisa dilakukan pada cache ini ya. Nah, bisa juga cross-site scripting ya, seperti yang bisa dilakukan pada get method di sini. Oke. Pada cache ini juga bisa kita lakukan cross-site scripting. Oke, selanjutnya ada user agent. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui tadi. Di user agent ini ada keterangan tentang browser yang digunakan untuk melakukan request. Nah, di sini kita lihat adalah Mozilla 5.0. Oke. Selain itu juga ada keterangan tentang Windows yang digunakan, yaitu Windows 10. Dan arsitekturnya adalah 64 bit. Kemudian ada juga keterangan tentang Apple WebKit ini, tentang rendering engine. Masih di dalam user agent ini ya. Ada keterangan tentang rendering engine yang digunakan, yaitu Apple WebKit ya. Nah, Apple WebKit ini adalah rendering engine yang sama dengan Gecko ya. Dan Apple WebKit ini dikembangkan oleh perusahaan Apple untuk browser Safari-nya ya, yang digunakan untuk merender web page. Ya. Nah, inilah kenapa di sini ada juga dimasukkan Chrome serta Safari ya, karena mereka ini menggunakan rendering engine yang sama. Oke. Nah, user agent ini juga bisa dimanipulasi oleh hacker, yaitu dengan melakukan user agent spoofing. Nah, maksudnya jika hacker ini tahu bahwa security yang digunakan oleh server tersebut hanya untuk browser tertentu atau browser jenis tertentu, maka si hacker ini akan mengubah data atau value dari user agent ini menjadi browser yang berbeda dari yang bisa dideteksi oleh security-nya. Oke, selanjutnya ada accept. Nah, accept di sini maksudnya adalah jenis konten yang bisa diterima oleh web browser, yang bisa ditampilkan oleh web browser dari klien. Oke. Nah, jika respons yang diberikan dalam bentuk teks atau HTML, maka ini diterima atau di-accept ya. Bisa ditampilkan pada browsernya. Jadi yang bisa ditampilkan pada browser itu adalah teks HTML. Oke, bisa juga application HTML ditambah XML, ini juga bisa. Kemudian juga bisa application XML dengan prioritas 0,9. Nah, di sini kita lihat ada tanda Q ya, ada huruf Q. Q ini artinya adalah weight atau berat. Nah, skala dari weight-nya adalah 0 sampai 1 ya. Nah, di sini adalah 0,9. Contohnya begini. Jika kita merequest sesuatu kepada server dan server memiliki dua jawaban, yang satunya dalam XML, sedangkan yang satunya adalah dalam bentuk JSON. Nah, dengan melihat data yang kita kirimkan melalui request header ini, bahwa kita lebih memilih XML di sini karena value-nya adalah 0,9, beratnya atau prioritasnya 0,9, hampir mendekati 1. Maka secara otomatis server ini akan mengirimkan respon dalam bentuk XML.
ya. Jadi bukan JSON yang dikirim. Oke. Nah, begitu juga ini untuk image-nya. Oke. Di sini juga ada weight-nya itu 0,8. Ada prioritasnya. Oke. Untuk header pada accept ini, jenis konten yang diterima oleh klien, ini bisa saja dimanipulasi oleh hacker sehingga server mengira bahwa klien ini bisa menerima konten tertentu yang seharusnya tidak bisa diterima. Sehingga konten yang dikirimkan itu bisa berupa konten yang keliru ya, yang berbahaya, yang bisa digunakan untuk melakukan phishing atau untuk malware. Oke. Jadi kita juga harus hati-hati tentang accept ini ya, tentang kontennya ini. Nah, selanjutnya ada accept encoding. Nah, accept encoding ini adalah menunjukkan data yang sudah dikompres. Jadi data yang sudah dikompres dengan encoder apa saja yang bisa diterima oleh klien atau browser dari klien. Oke. Yaitu ini dia, gzip, deflate, dan BR. Jadi data yang sudah atau resource yang sudah dikompres dengan menggunakan kompresor ini, gzip, deflate, dan BR. BR ini adalah broadly. Itu bisa diterima oleh browser klien, bisa di restructure ulang dan ditampilkan di klien. Oke. Nah, gzip ini adalah sebuah kompresor yang cukup bagus. Yang ini merupakan kompresor yang lossless ya. Jadi setelah dikompres kemudian di structure ulang, itu datanya tidak hilang ya, lossless. Kemudian deflate ini juga bagus tapi sedikit kurang efisien daripada gzip. Kemudian BR ini adalah singkatan dari broadly, kompresor yang dibuat oleh Google, dan BR ini lebih sedikit bagus daripada gzip dan deflate. Untuk masalah keamanan dari hacker pada header accept encoding ini tidak terlalu berbahaya karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hacker untuk memanipulasi dari header dari informasi accept encoding ini, karena hanya berisi tentang informasi tentang kompresor. Oke. Seperti gzip, deflate, dan broadly. Oke, selanjutnya ada accept language. Nah, accept language ini adalah bahasa yang bisa diterima oleh klien. Oke. Nah, di value-nya ini misalnya ada bahasa Inggris Amerika, English US, dan ada bahasa Inggris standar internasional. Oke, dengan weight-nya 0,9. Artinya, klien lebih memprioritaskan bahasa Inggris jika ada, dan jika tidak ada, juga bisa menerima bahasa lain. Oke, kemudian untuk security-nya dari header accept language ini juga bisa dimanipulasi oleh hacker ya. Hacker bisa mengakses konten yang tidak bisa diakses di sebuah negara. Misalnya, kita anggap saja seperti ini, di negara Amerika itu tidak bisa menerima konten yang berbahasa Cina ya. Makanya dibuat di sini value-nya bahasa Inggris US dan bahasa Inggris internasional misalnya. Nah, oleh si hacker ini bisa saja dimanipulasi. Di sini dibuatlah bahasa Cina ya, supaya bisa menerima konten dari bahasa Cina. Maka servernya akan mengirim konten yang bahasa Cina yang seharusnya di-restrict atau dilarang untuk ditampilkan di Amerika misalnya. Nah, dengan memanipulasi value dari accept language ini, konten yang berbahasa Cina itu bisa diperoleh oleh si hacker walaupun berada di negara Amerika Serikat. Oke. Serangan seperti itu disebut dengan language-based attack. Oke. Kemudian yang terakhir ada cookie. Ya, mungkin kita sering dengar cookie. Jadi cookie ini adalah sebuah teks atau file kecil yang disimpan di perangkat user ketika membrowsing sebuah website. Oke. Nah, di cookie itu tersimpan berbagai macam informasi seperti user credential. Ya, bisa saja data-data penting user ya, seperti username dan sebagainya.
Ada juga user preference atau setting yang dibuat oleh user untuk websitenya, misalnya ukuran font, tema, theme atau tema dari websitenya. Nanti ketika si klien merequest page itu lagi, nah page itu akan otomatis kembali settingannya seperti sebelumnya yang pernah klien itu setting sendiri. Oke. Nah, itu gunanya cookie. Nah, tapi bahayanya cookie ini juga menyimpan data-data penting dari pengguna, dari usernya. Nah, di sini bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk memperoleh informasi-informasi penting seperti kredensial itu. Oke, saya kira itu saja pembahasan kita tentang HTTP header ini. Ini hanyalah sebuah pengenalan saja tentang HTTP header, supaya untuk selanjutnya kita lebih mudah memahami ketika melakukan praktek langsung memanipulasi HTTP header ini. Oke. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya.